Bagaimana untuk mendatangkan rezeki? Ikhlas, ridho. Ketika sampan kemerungsung, udah gagendang ayu, rezekinya akan menjauh. Kayak kudu kena aku. Itu namanya kemerungsung. Harus ambisinya besar. Itu justru rezeki ini akan semakin menjauh. Karena rezeki itu semakin seperti bayangan, yang ketika kita mengejarnya dia akan semakin lari, tapi ketika kita berhenti maka dia akan berhenti di situ. Makanya ketika kita ikhlas dan ridho, Allah akan mendatangkan. Orang yang diuji Allah anaknya nakal, itu karena pikirannya takut anaknya nakal. Ketakutan ini menyebabkan Allah menguji. Sampan wedi bojone selingkuh, pokoknya WA dicek, buku dicek, customer dicek, nota dicek, transaksi, selingkuh tenan Pak. Nggak percaya, buktikan. Ayo, berani bertaruh saya. Karena apa? Orang itu diuji dengan apa yang ditakutkannya. Karena takut itu sebagai bentuk dia tidak ikhlas dan ridho. Makanya agar kita dicintai istri kita, apa yang kita lakukan? Ridho karo ikhlas. Ridho dengan keburukan istri, ikhlas dengan kesalahan istri, kita edukasi, kita jelaskan pelan dengan ridho, bukan dengan emosi. Apa yang terjadi? Allah akan mendatangkan kasih sayangnya. Karena apa? Kita ridho, ikhlas. Anak saking wedine nakal, masya HP dicek iki sapa le jenenge le. Jam piro? Neng ndi? Wah lah. Anakmu kaya robot, kaya karyawan sing kudu ceklot, kaya guru. Jam sini harus sini di sini lah itu. Tapi bagaimana ridhokan dengan Allah? Ya Allah aku ridho. Ya Allah aku ikhlas. Belajar bagaimana arti sebuah keikhlasan. Jadi ketika kita sudah mencapai titik keikhlasan, baru Allah memberikan. Ketika ikhlas melepas, Allah mendatangkan. Kalau kita belum ikhlas melepas, maka sesuatu belum didatangkan oleh Allah agar kita sampai betul-betul ikhlas. Nabi Yakub alaihi salam ketika melepas Nabi Yusuf 45 tahun. Jadi nanti pertemuan Nabi Yakub dengan Yusuf itu berapa tahun? 45 tahun. Selama 45 tahun berpisah dengan anaknya, Nabi Yakub belum ridho. Sampai Nabi Yakub itu betul-betul ridho atas ketentuan Allah, dia ikhlas melepaskan kepergian Yusuf. Saat itulah Nabi Yusuf didatangkan dan bertemu. Zulaikha nanti sama. Jadi love story-nya itu cerita cinta Zulaikha itu diijabah oleh Allah. Setelah hasrat untuk memiliki Yusuf dihilangkan sama sekali. Nanti Menteri Keuangan Nabi Yusuf yang pegang, sehari setelah Menteri Keuangan Kitfir ini meninggal. Jadi setelah pergantian Kitfir ke Yusuf, Kitfir meninggal. Otomatis Zulaikha menjadi janda. Usianya sudah ratusan tahun. Kulitnya sudah keriput, keruntah. Akhirnya Zulaikha melepaskan, ya Rob aku ikhlas kehilangan Yusuf. Seumur hidup aku ridho seandainya Yusuf bukan suamiku. Aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah, Yusuf tidak menjadi suamiku. Saat itulah nanti malaikat Jibril datang dan merubah didatangkannya Yusuf ke Zulaikha, sehingga Zulaikha diciptakan oleh Allah menjadi muda lagi, perawan lagi, dan mendampingi Nabi Yusuf selama 40 tahun. Tahu agar sesuatu datang kepada kita, ikhlas ridho. Aku menitipkan anakku padamu ya Allah, karena sebaik-baik penjagaan adalah penjagaanmu. Dimanapun anak kita dijaga sama Allah, dimanapun istri kita dijaga sama Allah, dimanapun rezeki kita didatangkan sama Allah. Karena kita apa? Ridho dan ikhlas. Berarti sing kemurungsung-kemurungsungi mulai tensinya didunke ya. Orang yang sampai hari ini masih terlilit hutang, sulit nyaur itu karena satu, dia masih merasa hutang itu hina dan aib.
Dilah hutang itu amanah. Hutang itu tanggung jawab. Jadi cak jere utangmu akeh. Iya. Sampean kok gak isin, wong amanah semakin besar kan semakin baik toh. Jadi di sini arti keridoan, di sini arti kerelaan. Sehingga kita itu ya biasa. Duwe utang ya biasa, orang duwe utang ya biasa. Itu arti ridho, ikhlas. Ini nanti kita bahas di ayat selanjutnya. Ternyata setelah keridoan inilah, bismillahirrahmanirrahim, Allah justru mendatangkan. Tapi semakin kita takut dengan ketentuan Allah, Allah akan menguji.